Aku paling cuma suka posting story aku lagi recording, tapi aku nggak pernah kasih tahu juga recording untuk apa sebenarnya. Jadi sebenarnya ya mumpung saat ini memang kita lagi mau untuk konser Badai 25 tahun 19 Januari. Jadi aku sekalian mau announce juga, aku sebenarnya sama Mas Badai juga memang ada project sekarang itu untuk membuat satu album. Badai The Greatest Hits sebenarnya. Jadi itu adalah lagu-lagu Badai yang memang hits selama ini. Tapi di remake dengan aransemen yang baru yang pasti lebih fresh dan lebih berbeda dengan yang originalnya, tetapi tetap mempunyai rasa yang sangat-sangat menarik juga. Nah itu tiba-tiba kita memang udah selesai proses recordingnya karena kebetulan lagi stripping juga, cuman libur hari Minggu, jadi selalu dihajar setiap hari Minggu bisa take vokal maksudnya dua lagu sampai kelarnya baru ya 3 minggu yang lalu baru selesai recording dan hasil mastering juga sudah 5 lagu, tinggal 2 lagu lagi. So ini memang udah mau menunggu kapan rilisnya sebenarnya. Terus tiba-tiba Mas Badai menawarkan, bro, gua Januari 19 ada konser nih, lu bisa ya main di situ bawain lagu yang kita lagu yang ini sama ini gitu. Oke. Bisa Mas, tanggal berapa? 19 Januari. Pada saat gue dengar 19 Januari, gue tuh langsung kayak, honestly sebenarnya setiap tanggal 19 Januari itu tuh gue nggak pernah mau ngambil pekerjaan. Karena itu adalah hari spesial gue, hari anniversary gue sama istri gue. Mau pekerjaan apapun, bahkan syuting tuh biasanya gue minta izin. Karena hari itu gue tuh kepengen, ya gue quality time sama istri gue gitu, karena ini adalah anniversary gue. Tapi khusus untuk konser ini gue tuh langsung kayak wait nggak, ini something special. Justru ini adalah cara gue merayakan anniversary gue sama istri gue. Karena kalau kita flashback lagi, kita tarik memori lagi ke belakang, hal yang membuat gue kenal sama istri gue adalah musik gue dulunya gitu. Dia selalu suka dengan gue bermusik. Di anniversary gue ini malah gue dapat kesempatan untuk ada di konser Badai, seorang maestro musik yang merayakan 25 tahun dia berkarya. Dan ini adalah konser yang akan dibuat megah, besar. Jadi ini adalah cara saya merayakan ulang tahun pernikahan sama istri saya. So this is special for me juga. Ketika akhirnya terjun ke dunia musik tuh sejak kapan sih Ren, sampai akhirnya orang kan taunya lo tuh adalah aktris gitu ya, acting gitu. Terus saya perempuan berarti. Terus ketika akhirnya bisa nyanyi dan lo akhirnya orang akhirnya tahu lo punya 2 kemampuan itu. Sebenarnya semua itu proses ya, semua itu nggak bisa yang tiba-tiba aja gue langsung bisa sampai menyanyi seperti sekarang. Semuanya ada prosesnya. Jujur pada saat itu aku memulai musik itu dari tahun 2008 dan itu semua karena terpaksa sebenarnya, karena harus mengisi sebuah original soundtrack dari film aku Oh Baby. Pada saat itu terpaksa aku harus membawakan lagu. Pada saat itu aku sangat-sangat tegang banget karena aku bukan seorang musisi, aku bukan seorang vokalis, aku nggak tahu bagaimana caranya nyanyi di depan publik. Bahkan aku jumpa fans saja kadang-kadang ketemu publik aja masih suka gemeteran, masih takut karena waktu itu kan aku juga masih baru. Jadi kayak masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak jenjang karir yang ya itu proses. Aku masih butuh banyak proses. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, aku terus-terusan punya project baru di musik. Aku juga sempat punya band, terus aku juga sempat akhirnya keluarin album solo kemarin. Sampai pada akhirnya itu semua adalah proses yang membuat aku belajar bagaimana cara mengkontrol suara aku, bagaimana caranya aku bermusik, bagaimana caranya aku perform di depan banyak orang. Itu semua proses, itu nggak bisa kita belajar dalam waktu yang singkat. Itu semua ya pengalaman yang bisa menjawab itu. Jadi istri sendiri gimana tuh ya? Oh sangat-sangat senang pada saat dia dikabarin. Dan jujur pada saat itu orang tua dari istri, mereka datang ke Indonesia dari Kanada. So aku bakalan datang bawa mereka juga gitu. Siap gitu. Thank you. Mas Reni, saya bertanya, ini lagi ramai fenomena pertandingan tinju antar artis gitu. Lu menanggapinya seperti apa? Iya, banyak yang adu ring di atas ring. Ya menurut gue untuk itu gue
positif aja kalau memang banyak pencintanya, banyak yang suka dengan olahraga tersebut. Ada baiknya juga sih, maksudnya membuat orang-orang menjadi punya kecintaan dengan olahraga bela diri tersebut lagi ya. Mungkin untuk saat ini masih di boxing. Mungkin ya harapan gue mudah-mudahan ke depan olahraga bela diri yang lain juga bisa diangkat juga, seperti kickboxing ya mungkin. Jadi supaya lebih anak-anak muda bisa lebih mencintai olahraga ini dan menghindari ini sih sebenarnya, supaya nggak ada lagi bullying, tawuran dan segala macam. Kalau memang kalian suka dengan martial arts, ya ikutlah bela diri yang memang beneran, terus bertanding di tempat yang memang seharusnya. Jadi lebih baik junjung tinggi sportivitas. Mas Randi masih ada keinginan buat terjun nggak sih, buat tanding lagi di atas? Sebenarnya kemarin gue baru pulang dari Bandung untuk kejuaraan kickboxing. Ya, puji Tuhan menang, dapat emas. Memang gue nggak ngomong ke sosial media karena memang itu buat gue prestasi aja. Jadi bukan sesuatu yang perlu di promosiin. Jadi aku pada saat menang semuanya ya aku cuman posting itu di sosial media aku aja, that's it. Ya, nggak sampai ada promo-promo atau apa. Lawannya mantan atlet nasional Muay Thai. Aku namanya Jovi Fernandes, asli Bandung. Aku bertanding di situ selama 3 ronde. Puji Tuhan dapat kemenangan angka dan ya dapat medali emas di situ. Mas Randi menanggapi pertandingan yang lagi rame nih yang akan berlangsung tanggal 17 nanti antara El Rumi sama Jeffrey Nicole, mungkin pendapatnya sendiri? Keren. Maksudnya secara entertainnya mereka juga udah jual Cywarnya juga udah cukup lama. Jadi ya dari sisi sellingnya bagus lah, mereka bisa menjual itu. Mudah-mudahan penontonnya juga bakalan antusias dan bakalan banyak yang nonton. Dukung siapa? Aduh. Kayaknya mungkin Jeffrey Nicole. Kenapa Mas Randi? Melihat dari ya aku cuman bisa melihat dari pertandingan sebelumnya ya, dari El dan Jeffrey memang dia tidak terlalu tinggi, memang kalah jarak, tapi kalau Jeffrey bisa masuk dan main di inside fighting, saya rasa dengan berat badan yang sama tapi Jeffrey lebih pendek, dia punya power yang lebih besar daripada El, pasti. Karena pikirin aja, tingginya beda, dia lebih pendek tapi berat badan sama, berarti Jeffrey punya power, punya muscle yang lebih besar daripada El. Jadi kalau sampai Jeffrey bisa masuk ke dalam, aku rasa itu akan menjadi advantage buat Jeffrey untuk bisa memukul dengan power yang cukup kencang gitu. Mas Randi kalau bisa mau terjun lagi untuk tanding tinju, punya penasaran nggak sih buat tanding lawan Sama siapa lawannya? Untuk sekarang sih aku karena kemarin baru selesai menang K1, kayaknya karena memang basicnya aku ada di kickboxing, aku sih lebih tertarik kalau misalnya ada yang mau mengadakan, ayolah, let's go. Kalau bisa kita bikin kickboxing, jangan cuma boxing aja. Aku akan sangat-sangat tertarik siapapun lawannya, kalau mau kickboxing, let's do it. Ayo, gitu menurut aku. Gitu. Kemarin waktu bertanding, untung puji Tuhan tidak ada yang cedera, paling cuma biru-biru di kaki, ya itu normal lah. Namanya juga kickboxing kan pasti ada tendangan-tendangan di kaki, ya, itu biasa. So far puji Tuhan syutingnya tetap lancar, jadi nggak ada yang cedera. Makasih Mas Ren.